Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Baik anak-anak, jangan lupa sebelum belajar untuk membiasakan sholat duha dan tadarus terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk membaca doa. Pada hari ini kita akan belajar Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna yaitu ada 99. Tetapi yang akan kita pelajari pada hari ini hanya 3 saja, yaitu Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, lalu yang ketiga Al-Quddus. Yang pertama yaitu Al-Malik, artinya adalah Allah Maha Merajai. Allah Maha Merajai maksudnya yaitu seluruh kekuasaan tunduk dan ada di bawah kendalinya. Sebesar apapun itu kekuasaan yang dimiliki seseorang, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diambil kapanpun. Dalilnya yang pertama yaitu Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha mulia sejahtera. Lalu bukti adanya Al-Malik atau bukti adanya Allah itu Maha Merajai. Yang pertama, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Lalu yang kedua, selain itu Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tetapi sebaliknya segala sesuatu yang kita butuhkan itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kita harus bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu kita harus meyakini sepenuh hati bahwa bumi beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah kita harus menjauhkan dari sifat sombong. Lalu yang kedua yaitu ada Asmaul Husna Al-Aziz, yang artinya adalah Allah Maha Perkasa. Al-Aziz yang artinya Allah Maha Perkasa. Keperkasaan Allah tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Nah, dalam menggerakkan matahari di atas kita itu contohnya. Lalu makna lain dari Al-Aziz yaitu memiliki pertahanan diri dari musuh yang hendak menyakitinya, sehingga tidak mungkin tipu musuh akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cara menerapkan Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengagungkan Allah setiap saat berzikir. Lalu yang kedua adalah menanamkan akhlak tawadu atau rendah hati. Itu harus kita tanamkan dari diri kita sendiri dari sejak kecil. Lalu yang ketiga adalah menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu adalah Al-Quddus, yang artinya dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan, atau maksudnya yaitu Allah Maha Suci. Allah Maha Suci itu adalah Allah amat jauh dari sifat jelek-jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Makanya kita sebagai manusia, sebagai umatnya, kita harus menjauhkan sifat-sifat jelek, menjauhkan sifat-sifat akhlak tercela, karena Allah aja Maha Suci, apalagi kita sebagai manusia, kita harus menanamkan sifat terpuji. Dalilnya yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil al-malikil quddus azizil hakim. Yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Lalu bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Quddus yaitu adalah bahwa Ia tidak dipercampurkan dengan apapun, tidak ada cacat, suci dari kesalahan dan aib, tidak memiliki kekurangan, celah dan sebagainya. Setiap sifat yang ada padanya adalah maha sempurna. Lalu yaitu yang terakhir menerapkan Asmaul Husna Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama adalah memperbanyak amal ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Lalu yang ketiga adalah selalu berdoa dalam mengharapkan petunjuknya. Jadi kita sebagai umat manusia, kita harus menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Apabila kita telah pelajari, maka kita akan apa sih? Kita insya Allah hidupnya mendapatkan berkah, hidupnya selalu dilancarkan rezekinya, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, itu materi yang Ibu berikan. Semoga kalian paham semua ya. Apabila tidak paham, boleh tanya Ibu. Oke anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.